Habib, Masya Allah. Aduh, kebayangin aja gimana gitu. Iya tuh, sabar Ustaz, sabar. Itu jari soalnya ya, bukan mainan apa tuh anak-anak yang bisa dipotek pasang gitu. Ngeri banget deh pokoknya. Nah ini aku jadi mau nanya nih sama Habib ya. Habib katanya anak itu kan cerminan dari orang tua ya. Misalnya kalau anaknya badung atau nakal itu karena orang tuanya nih atau bapaknya dulu nakal gitu ya. Emang benar seperti itu ya? Kalau iya ada nggak ya doa supaya anak kita tuh enggak nakal, enggak seperti orang tuanya dulu zaman masih muda gitu. Silahkan Habib penjelasannya. Masya Allah, jangan galak-galak sama anak. Galak juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, kita ini orang tua cerminan buat anak kita. Ibu bapak kalau bercermin, di depan cermin, depan kaca, ngelihatnya siapa? Ngelihat kita sendiri, nggak ngelihat orang lain. Maka ingat, kita sebagai orang tua tuh cermin buat anak kita. Maka jadi cermin yang baik buat anak-anak kita. Jangan jadi cermin yang buruk, jangan jadi cermin yang buram untuk kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Ya, kita sebagai orang tua berusaha untuk mendidik anak-anak kita, mendidik dengan pendidikan yang baik. Kemudian tak lepas kita mendoakan, ya kita didik kita punya anak, jangan nunggu anak kita dewasa. Saya punya guru Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu ngajarin, ya didik anak kita walaupun tuh anak baru lahir. Saat ibu-ibu lagi nyusuin anak itu kesempatan pendidikan yang terbaik buat anaknya. Saat lagi nyusuin anaknya, kalau bisa saat menyusui anak ibu-ibu ambil wudhu. Jadi menyusuin anak tuh dalam keadaan wudhu. Nanti habis wudhu batal, ya saat nyusuin tuh nggak masalah. Yang penting mulainya dalam keadaan wudhu. Kemudian saat lagi kita nyusuin anak kita, baca surat Al-Fatihah, dilanjut surat Al-Ikhlas 3 kali, dilanjut surat Al-Falaq 1 kali, dilanjut surat An-Nas 1 kali, dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terus banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang tua enggak memerhatikan hal tersebut. Sambil nyusuin anak, sambil ngelihat medsos yang hal-hal yang tidak baik. Kalau ngelihat yang baik enggak masalah. Tapi kalau ngelihat yang enggak baik, itu yang jadi masalah. Karena itu semua bakal terdidik dan tertanam di dalam anak-anak kita. Kalau dari kecil kita didik anak kita seperti itu, kemudian tumbuh dewasa, ya di saat kita nyuapin anak, itu anak belum bisa bicara, itu anak belum bisa nulis. Tapi kita sebagai orang tua yang membacakan doa mau makan, ya kemudian itu anak ketika lagi mau makan, dia makannya pakai tangan kiri, kita pindahkan makanannya ke tangan kanan. Kita sebagai orang tua yang mengajarkannya pakai baju dari tangan kanan, pakai celana dari kaki kanan. Kita sebagai orang tua yang mengajarkannya sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya di saat kita lagi tidur dengan anak kita, salah satu amalan orang-orang soleh kita, itu kita pegang dada anak kita bacakan surat Al-Insyirat, Alam Nashrah Laka Sadrak. Kita baca sampai akhir, ya, biar anak kita dikasih hati yang lapang, dikasih ketenangan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pegang kepala anak kita dan kita bacakan di telinganya surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai akhir. Tujuannya biar itu anak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang keji seperti zina dan lain sebagainya, ya. Dan juga doa-doa yang lainnya. Kita melihat anak kita sedang bermain, jangan lupa berdoa. Doa dengan bahasa kita masing-masing yang insya Allah doa dari hati kita bakal sampai juga ke dalam anak-anak kita. Masya Allah, jadi Bib bukan berarti karena perilaku dan kelakuan orang tuanya di zaman muda ya yang mempengaruhi anaknya bandel atau enggak. Tapi karena bagaimana kita mendidik anak tersebut dari kecil sampai besar. Begitu ya Bib? Hati-hati, harus hati-hati. Iya Masya Allah, dari janin pun ya masih dalam kandungan juga kita harus berperilaku baik Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Ini jamaah. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Ya, pada mau nanya enggak? Mau? Ya udah kalau gitu kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Semangat, siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Nah,
Kalau gitu ibu yang paling atas aja nih, yang paling pertama menunjuk. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Sri Mulyani dari Jamaah Manakib Sugih Jaya Pelabuhan Ratu. Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Silakan ibu pertanyaannya. Saya mau bertanya dong Pak Ustadz, bagaimana caranya agar anak kita tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti terjerumus narkoba atau pergaulan bebas atau mencuri. Karena sebagai orang tua tentunya kita tidak ingin anak kita seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya ibu. Ustadz sudah cukup jelas, sudah tahu ya. Silakan Ustadz penjelasannya. Ada doa yang bagus kita bacakan. Bisa juga dibacakan auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau juga bisa dibacakan pada saat anak tidur. Sebelum dibangunkan, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 3 kali ditiupkan di telinganya anak ketika dia tidur sebelum dibangunkan. Wah, Jadi kita harus datang ke kamar anak sebelum anak bangun, sebelum dibangunkan anak. Kesempatan kita untuk bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 3 kali. Insya Allah anak itu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz penjelasannya, tepuk tangan jamaah. Wah, pelajaran baru nih ya. Kalau gitu siapa nih yang mau tanya lagi? Ini menarik banget loh. Ayo tunjuk tangan nih, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Ertinawati dari Jamaah Manakib Sugih Jaya Pelabuhan Ratu Sukabumi. Ustadz Sam, saudara saya, ini kan punya anak yang sukses-sukses banget ya. Amin. Bukannya saya iri Ustadz, tapi saya juga pengen anak saya sukses Ustadz ya. Emang ada ya Ustadz doa khusus supaya anak saya bisa sukses? Cukup segitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Sampai Guru Ustadz Maulana Habib Syauqi Betari, jamaah dan seluruh yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Mari kita buka Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dari awal ayat aja kita sudah belajar bahwasanya kalau engkau pengen anakmu baik kepadamu, maka engkau duluan yang menjadi anak yang baik terhadap orang tuamu. Jangan bermimpi punya anak yang soleh kalau kita tidak berusaha menjadi soleh bagi orang tua kita juga. Makanya ayat ini berbicara tentang susah payahnya seorang ibu mengandung, susah payahnya seorang ibu menyapi, susah payahnya seorang ibu membesarkan anaknya. Maka dikatakan oleh seorang anak, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana,
ketika dia mencapai usia dewasa dan mereka mencapai usia 40 tahun. Yang 40 tahun silahkan membaca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah. Setelah sampai daripada tarda, ada kalimat selanjutnya. Wa aslih li fi dzurriyyati, agar aku mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan yang engkau ridhoi. Berikan aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Berarti siapa duluan yang baik, Bu? Anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya terlebih dahulu. Rabbi auzi'ni, ajarkan aku, tuntun aku an ashkura ni'matak, untuk mensyukuri daripada nikmatmu ya Allah. Berarti inti daripada orang tua yang pertama bersyukur. Yang kedua apa? Pengen agar kesyukurannya ini mengarah kebaikannya kepada orang tuanya. Baik itu orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi SAW, ya Ali, wahai Ali, bersedekahlah engkau untuk orang matimu. Orang matimu siapa orang mati itu? Orang tua kah, saudara kah? Yang penting dia meninggal membawa daripada keimanan, maka dia disedekahin. Bagaimana cara sedekahnya? Ada yang sedekah pakai uang. Sedekah pakai uang tuh tahlilan. Judulnya aja tahlilan, isinya mah sedekah. Judulnya ada haul, tapi isinya mah sedekah. Ada dengan apa? Uang, ada dengan tenaga. Bagaimana? Puasakan orang tua, qadain puasanya. Ada yang dengan tenaga, dengan uang. Mana itu? Badalin haji, Ya, badalin haji. umroh. Badal Itu umroh. uang dengan tenaga. Nah, Subhanallah. benar, Masya Allah. Ibu, sahabatku, saudaraku sudah cukup jelas Saudaraku ya Ibu? aman? Aman. Tepuk tangan jamaah. Siap. Terima kasih Ustaz Jam penjelasannya. Masya Allah. Nah sekarang siapa lagi nih yang mau nanya? Tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya. Wah Ibu semangat banget. Nanti ya Bu, aku kesini dulu. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Uwas Wasiah dari Jemaah Manakib Sugijaya Pelabuhan Ratu Sukabumi. Mau tanya dong Bib, bagaimana jika memiliki anak yang susah banget dibalangi buat belajar ngaji, apakah sebagai orang tua boleh memaksakan untuk ngaji Bib? Kan ilmu akhirat jauh lebih penting daripada ilmu duniawi. Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin silahkan penjelasannya. Ilmu akhirat memang betul dan sangat betul lebih kita utamakan daripada ilmu dunia. Karena banyak sekarang, ibu-ibu sekarang, orang tua sekarang itu kesel, ya, kecewa ketika anaknya pulang bawa rapot nilainya merah semua. Tapi nggak kecewa, nggak kesel ketika anaknya nggak bisa ngaji. Ketika anaknya nggak bisa baca Al-Quran. Ketika anaknya nggak kenal huruf-huruf hijaiyah. Justru itu terbalik, ya. Kita harus lebih sedih dan sedih ketika kita punya anak nggak bisa ngaji. Ketika kita punya anak nggak bisa baca Al-Quran. Tapi sekali lagi kita ingat, seperti mana tadi saya sampaikan, kita sebagai orang tua cermin buat anak kita. Ma fil aba, fil abna. Apa yang ada di orang tua ada di anak. Ya, ada pepatah bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kita kalau mau punya anak solihin solihat, kita juga berusaha biar jadi orang tua yang solihin solihat. Kita mau anak kita ngaji, kita sebagai orang tua harus rajin ngaji. Kita mau punya anak suka ke masjid, kita sebagai orang tua juga harus rajin ke masjid. Kita mau punya anak, dia rapat nutup aurat, kita sebagai orang tua juga jadi panutan buat dia agar kita sebagai orang tua juga tutup aurat. Ingat, kita ini madrasah buat anak kita, ya, sekolahan buat anak kita. Ya, ingat sekali lagi. Ngayal sekiranya kalau misalkan kita mau punya anak solihin solihat, mau anaknya bisa ngaji, mau anaknya rajin ke masjid, tapi kalau kita sebagai orang tua tidak mencontohkan untuknya. Dan juga sebagai seorang istri, hati-hati ya, sebagai seorang istri dia kurang ajar sama suaminya, berani ngangkat suara di depan suaminya, melotot di depan suaminya. Siap-siap, nanti kamu punya anak
juga bakal melotot ngangkat suara di depanmu sebagai ibumu, sebagai ibunya. Ya, semua ada timbal balik. Karena Nabi pernah mengabarkan dalam hadisnya, birru abaukum tabirrukum abnaukum. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, maka niscaya nanti kamu punya anak juga bakal bakti kepada kalian. Jadi kita bakti sama orang tua kita. Kita berharap nanti kita punya anak juga biar bakti kepada kita. Ingat, yang namanya orang tua sampai kapanpun bakal jadi orang tua kita. Walaupun kita sebagai anak sudah menjadi orang tua. Sampai kapanpun dia ada di atas kepala kita. Maka pembaktian kita kepada orang tua kita berharap nanti kita punya anak. Mudah-mudahan dia berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Amin. Ya Rabbal. Nah, kalau misalkan sekiranya kita nggak bisa ngedidik kita punya anak dengan baik. Ya, itu anak oper ke guru ngaji. Jangan sampai itu anak nggak ngaji. Jangan sampai itu anak nggak kenal huruf. Itu anak disekolahin private, les bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi nggak dimasukin ke TPA. Nggak didatengin guru ngaji. Nanti sebagai orang tua bakal diminta pertanggungjawaban di dalam kuburnya. Wah tuh Bu, Masya Allah. Ibu sudah cukup jelas ya Bu. Tuh Bu, jadi walaupun misalnya kita mengajarkan anak kita untuk datengin guru ngaji misalnya atau antar ke TPA, kita juga sebagai orang tua juga harus rajin ngaji juga ya. Iya, misalnya setiap maghrib gitu ya minimal, Masya Allah. Ibu cukup jelas ya Bu? Masya Allah. Terima kasih Abi penjelasannya. Tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Nah sekarang aku mau bacain pertanyaan dari jamaah yang di rumah nih ya. Langsung aja dari Instagram @lisaagustina890. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya nih Ustadz, anak saya pengen adik baru lagi padahal juga masih umur 14 tahun. Ada-ada aja nih Ustadz. Boleh nggak ya Ustadz saya tuh menunda punya anak lama-lama? Kan ngurus anak juga susah Ustadz. Aduh ini gimana ya? Malah konsul ya. Konsul ya ini. Sebenarnya gini, gimana tuh? Anak-anak itu kadang-kala minta teman. Iya, Jadi kalau kesepian bisa ya. orang tua yang menemani anaknya. Tunggu dulu. Gimana tuh? Apa tuh? Satu pertanyaan. Apa tuh? Apakah ini punya pasangan? Bapaknya gitu, ada nggak ya? Ada nggak ya? Buktinya nanya ke kita. Mau tahu? Ya? Makanya supaya punya anak, ada caranya. Gimana tuh? Punya pasangan dulu. Oh iya benar-benar. Berarti nyari lagi ya? Nyari. Pantesan aja nanya ke sini ya. Kalau memang tidak bisa, temenin anaknya. Oh iya. Jamaah. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana ya. Kita akan Jangan lanjut kemana-mana ya. pembahasan. Ya. Jadi punya pasangan atau enggak tadi? Harus.